silakan ketua kelasnya Hidayat siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, Ibu perhatikan hari ini udah hadir semuanya dan kita masih bisa belajar untuk pelajaran luring dan tetap harus mengingat kita menjaga 3M karena di lingkungan kita masih ada namanya virus apa? Corona. Ya, virus corona. Jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Salah satunya apa? Memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Nah, itu satu lagi apa? Menjaga jarak. Nah, pintar semuanya. Berarti kalian sudah bisa memahami untuk menjaga kesehatan untuk hari ini. Nah, sebelumnya di sini ini bukunya gambar. Nanti bisa kalian perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan kira-kira itu gambar apa? Seorang pidato. Ya, seorang pidato. Kira-kira kalian pernah dengar pidato enggak? Pernah. Ya, nah selanjutnya kita perhatikan dulu. Nah, silahkan disimak video berikut. Ya, itu tadi sudah kalian perhatikan apa tadi? Pidato. Tentang COVID, ada Pramuka. Nah, itu kan berkaitan dengan pidato persuasif. Ya, dari situ kita kan sudah memakai itu pidato persuasif. Jadi yang kita pelajari itu hari ini apa? Pidato Persuasif. Ya, bagian apa yang mau kita pelajari? Struktur. Ya, salah satunya struktur. Terus tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato Persuasif. teks pidato persuasif. Kompetensi dasar. Menelah struktur dan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Hidayat. Indikator pencapaian kompetensi IPK. 1. Menganalisis struktur teks pidato persuasif yang Kegiatan pembelajaran. Jadi maksudnya nanti ada urutan-urutan yang akan kita lalui selama proses pembelajaran. Sera. Membaca teks pidato. Ya. Bertanya jawab mengenai teks pidato. Ya, 3. Ya, Dini. Mengerjakan LKPD. Yang 4. Ya, Ica. Mengumpulkan informasi dan berdiskusi secara berkelompok. Merepresentasikan LKPD. Terakhir berarti apa? Mengerjakan soal evaluasi. Kegiatan berikutnya kalian baca contoh teks pidato. Selanjutnya sudah selesai membaca semua? Sudah. Coba Siti, tadi dapat
teks pidato persuasinya tentang apa? Tentang lingkungan. Ya, tentang lingkungan. Kalau Ica tentang apa? Tentang pendidikan. Ica tentang pendidikan. Kalau Dini apa? Dapat tentang apa? Tentang pendidikan juga. Kita akan mempelajari tentang struktur teks pidato persuasif. Ada yang menemukan nggak dari pidato yang sudah dibaca? Ayo, tadi udah baca dapat apa? Paling pertama yang tulisannya ditulis tebal paling atas biasanya ada apa itu? Coba Ica. Ya, yang pertama ada judul. Jadi kalau ada nggak yang baca pidatonya nggak ada judulnya? Ya, dapat semua kan? Ada judulnya kan? Nah, judulnya biasanya ditulis di pertama apa di terakhir? Nah, kalau judul itu ditulis di pertama. Nah, yang kedua apa struktur yang kedua? Ya, coba gini. 2. Pernyataan posisi atau pengenalan posisi. Ya, yang kedua pernyataan posisi. Jadi kalau struktur itu ya, ibaratnya kita kayak mau mengendarai sepeda motor. Bisa nggak kalau nggak kita ikutin motornya dulu langsung jalan motornya? Nah, sama halnya kalau kita membaca pidato. Ya, ibaratnya kalau kita hidupin motor kan, kita hidupin dulu kontaknya, setelah itu apa? Nah, baru motornya bisa berjalan. Sama halnya kalau kita belajar tentang strukturnya. Jadi ada susunannya. Kalau yang namanya struktur itu berarti tidak boleh dibolak-balik. Nah, sama halnya kayak tadi kita baca struktur pidato. Yang kalian ketemukan pertama tadi ada judul. Judul. Yang kedua ada Pernyataan posisi. ya, pernyataan posisi. Baru yang ketiga apa? Tahap argumen. Ya, yang ketiga ada tahap argumen. Terus selanjutnya apa? Penggunaan pernyataan posisi. Ya, pernyataan posisi. Baru kita lanjut ke yang kedua. Tadi setelah struktur apa yang mau kita pelajari? Ciri-ciri. Ya, ciri kebahasaan pidato persuasif. Kak Rafa, apa ciri kebahasaannya yang kamu temukan? Menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan langsung seperti hadirin, bapak atau ibu, saudara-saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa Rafa? Menggunakan kata teknik atau istilah sesuai dengan topik. Ya, ada kata teknik. Selanjutnya, Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. ya. Berikutnya apa lagi? Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental, ya. Nah, yang tadi ada penggunaan kata pernyataan apa tadi? Pernyataan langsung. Itu berarti kan menggunakan kata sapaan biasa. Yang kedua ada apa? Kata apa? Kata Iya, siapa yang tahu kata teknis? Itu pernah loh kalian pelajari waktu kelas 8, sering sekali ketemu kata teknis. Tadi nih, Konjungsi, Bu. ya misalnya kata konjungsi. Sekarang duduk berkelompok seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Ayo silakan paling depan. Ya, tadi kelompoknya sama. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Ayo, Ica sama teman-temannya masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nomor 1, struktur teks pidato persuasif. Pengenalan isu di paragraf kedua. Alasan terdapat isu yang disampaikan sebagai manusia harus mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan agar hidup kita menjadi nyaman, belajar pun menjadi menyenangkan. Sekarang kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Struktur teks pidato persuasif berdasarkan teks pidato di atas. Struktur teks pidato persuasif. 1. Pengenalan isu. Paragraf kedua. Alasan terdapat isu yang disampaikan sebagai manusia harus mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan agar hidup kita nyaman, belajar pun jadi tenang. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah kalian presentasikan hasil diskusinya. Jadi kalian tentunya sudah dapat memahami tadi adalah mengenai struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Tadi strukturnya ada berapa? 4. Kalau ciri kebahasaannya ada 6. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini senang apa enggak? Senang. Ya. Yang pertama kalian merasa senang. Setelah senang berarti bisa memahami pelajarannya enggak? Bisa. Nah, tadi sudah mempelajari apa? Pidato persuasif. Nah, bagian apa yang kita pelajari dari pidato? Struktur dan ciri. Ya, yang sudah kita pelajari adalah struktur dan Ciri-ciri. Nah, berikutnya, di sini Ibu bagikan soal tindak lanjut atau evaluasi itu untuk menambah pemahaman kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini. Nah, Nah, terus untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang menulis pidato persuasif. Jadi bisa kalian nanti di rumah pikirkan saya besok ke sekolah menulis pidato apa ya. Nah, bisa menentukan tema yang kalian sukai. Nah, kira-kira untuk pelajaran hari ini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Siapa yang belum paham? Paham semuanya? Paham, Bu. Sekarang bukunya boleh diberesi dan disiapkan. Siap, Rak. Dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.